Halo, aku Rahmi. Kalian apa kabar? Aku berharap semoga apapun dan bagaimanapun kabar kalian semuanya dilindungi olehnya. Pesan untuk diri sendiri. Pesan ini diperdengarkan untuk setiap manusia bernyawa, untuk dirinya sendiri, anggap untuk siapapun kamu. Kamu yang mendengarkan pesan ini datang dari atas untuk memelukmu, setidak-tidaknya untuk menemanimu di malam ini. Selamat mendengarkan. Semakin dewasa, gue semakin sering kehilangan orang-orang terdekat dalam hidup. Ngerasa gak sih, kalau semakin dewasa, kita jadi semakin sering ngerasa kesepian saat ada orang yang melangkah pergi. For the first time I was asking to myself, I'm doing something wrong maybe. Apakah aku melakukan sebuah kesalahan? Sebagai seorang introvert yang cukup pendiam, aku hidup dengan tidak cukup banyak seorang teman. Jadi bisa dihitung pakai jari. Dan itu-itu aja orangnya sebenarnya. So, always glad to meet them. Kayak terima kasih banyak ya sudah welcome to my life, mau berteman sama aku, mau menerima segala kekuranganku. Jadi ketika ada satu orang yang pergi, pasti terasa sakit banget di hati. Pasti aku akan coba evaluasi, kira-kira apa aja yang gak aku lakuin sampai mereka kayak gini. Saat mereka pergi, pasti hidup aku akan mendarat jadi sepi. Dan mungkin proses penerimaannya bisa memakai 2-3 bulan untuk bisa. Ya udahlah, sebelumnya pasti bakalan sakit banget gitu. Mungkin kalian juga. Mungkin terlalu rumit dimengerti jika dijelaskan hanya sekedar kata saja. Tapi aku bakalan kasih tahu teman-teman melalui gambaran sederhana dan semoga kalian bisa mengerti. Membahas tentang masalah yang di atas, aku jadi teringat sebuah cerita yang pernah saya baca. Teman-teman mau dengar tidak? Kalau mau dengar silahkan, kalau tidak mau dengar ya udah skip aja. Umbrella. Suatu ketika, ada seorang anak perempuan di panti asuhan. Panggil saja namanya Rahmi. Rahmi adalah anak yang kehilangan ibunya saat masih kecil, dan ia tinggal bersama ayahnya. Ketika beranjak umur 5 tahun, ayah Rahmi juga meninggal dunia, dan tinggallah seorang diri, yaitu Rahmi. Rahmi akhirnya dibawa ke panti asuhan. Ia sangat kesepian, merindukan kebersamaannya dengan ayahnya. Ia selalu merenung di atas loteng. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan orang yang dia sayangi. Suatu hari, ada seorang anak kecil, panggil saja Rani. Ia bersama dengan ibunya. Mereka hendak pergi ke panti asuhan mengendarai mobil. Kebetulan hari itu juga hujan. Wajah Rani sangat tidak menyenangkan karena permainannya akan disumbangkan ke yang membutuhkan. Di kala itu, Rani sedang di loteng melihat hujan di balik jendela sambil membayangi bahwa ia bersama ayahnya. Lalu sampailah ibu dan Rani di panti asuhan. Ketika Rani dan ibunya keluar dari mobil, ibunya membuka payung berwarna kuning. Rahmi melihat kedatangan mereka sambil tersenyum. Lalu ia berlari ke bawah. Sang penjaga panti asuhan menyambut kedatangan ibu dan juga Rani. Lalu mereka memasuki panti asuhan tersebut. Ketika sampai di ruang tamu, Rani meletakkan payungnya di umbrella stand. Lalu memasuki ruang tamu tersebut. Ibunya meletakkan kardus yang ia bawa tadi lalu membukanya dan membagikan permainan yang Rani punya.
Rani dan ibunya tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Tetapi ketika itu, Rani memperhatikan bahwa payung yang ia letakkan tadi telah menghilang. Ia keluar dari ruang tamu, lalu mencari payungnya dan ia mendapati tetesan-tetesan air yang ada di lantai menuju tangga tersebut. Akhirnya, Rani memberanikan diri mengikuti tetesan air itu. Sesampainya di loteng, Rani memperhatikan apa yang dilakukan seorang anak perempuan itu. Dan ternyata payung Rani sedang disembunyikan oleh Rahmi. Rani dikala itu melihatnya sangat marah. Dan Rahmi sangat kaget melihat Rani yang sudah ada di depannya. Akhirnya, Rani meminta payungnya untuk dikembalikan. Tetapi Rahmi tidak mau. Lalu Rani menarik-narik tangan Rahmi agar minggir. Sampai akhirnya, semua barang yang ada di dalam lemari terjatuh mengenai Rani dan Rahmi. Suara barang jatuh didengar oleh penjaga panti dan ibunya Rani. Akhirnya mereka bergegas naik ke atas loteng tersebut. Rani berlari ke arah ibunya, lalu meminta payungnya agar dikembalikan. Mau tidak mau, Rani pun mengembalikan payungnya tersebut. Ibu Rani membantu membereskan barang yang terhambur. Lalu, Ibu Rani mendapati sebuah kertas yang bergambarkan seorang anak perempuan bersama ayahnya memegang payung. Lalu setetes air mata mengalir di pipi Rahmi, membayangkan kembali bersama ayahnya. Ternyata payung yang dipegang Rani sangat mirip dengan payung yang selalu ia bawa bersama ayahnya. Kemana mereka pergi, mereka akan selalu membawa payung tersebut. Sampai akhirnya, ayah Rahmi meninggal dunia. Ayahnya hanya menitipkan sebuah payung yang berwarna kuning itu. Tetapi, selang beberapa hari, payung Rahmi hilang begitu saja entah kemana. Itulah mengapa Rahmi mengambil payung yang dibawa oleh Rani. Ia kira payung yang dibawa Rani itu adalah payungnya. Ibu Rani dan juga Rani sedih mendengar cerita Rahmi. Rani akhirnya memberikan payung tersebut ke Rahmi. Dan Rahmi sangat gembira karena Rani memberikan payung tersebut. Ia akan selalu mengenang kejadian yang membuat ia bahagia. Sampai akhirnya rambut Rahmi memutih. Ia masih menyimpan payung tersebut. Dan ia sangat termotivasi tentang kejadian tahun di mana ia bertemu dengan seorang anak yang bernama Rani. Rani berpesan bahwa terkadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk seseorang yang kamu cintai adalah melepaskannya. Bebaskan ia, doakan kebahagiaan untuknya, dan bebaskan ia, bebaskan dirimu. Kisah ini diambil dari kisah nyata, di mana seorang anak perempuan yang tinggal di panti asuhan yang hanya menginginkan sebuah payung. Pesan moralnya adalah bagaimana pentingnya kita saling memahami. Kehilangan membuat kita belajar untuk menerima dan mensyukuri dengan apa yang masih kita miliki. Aku jadi sadar bahwa akan ada suatu hari di mana kamu akan ngerasa hancur sehancur-hancurnya. Kamu runtuh hingga berkeping-keping. Kamu gak tahu sebenarnya apa yang kamu rasain. Mungkin karena udah terlalu capek banget sama semuanya. Mungkin juga karena sudah terlalu penuh pikiran-pikiran itu di kepala. Tapi kalau kamu lagi merasakan demikian, gak apa-apa. Aku percaya kamu pasti bisa melewatinya. Sama seperti kemarin, hari dimana kesedihan pada akhirnya akan berlalu juga. Mungkin cuman itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kelebihan kurangi saja, kalau kekurangan tambah sendiri ya. Jangan lupa komen dan juga subscribe ya teman-teman. Ungkapin semua perasaan yang ada di hati kalian. Jangan segan-segan ya. Sekian dari saya.